Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, ya, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kita ini harus menyatakan hidup kita sebagai anak-anak terang. Ya, bagi siapa? Bagi semua orang. Tentunya ya kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Caranya bagaimana? Kita hidup menjadi anak-anak terang. Ya. Bagaimana hidup menjadi anak terang? Dikatakan di sana, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, di sini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Ya, kita disuruh hidup menjadi penurut-penurut kepada Tuhan. Seperti anak-anak yang kekasih. Kenapa kita dikatakan seperti anak-anak? Ya, Bapak Ibu, anak-anak itu masih murni, anak-anak itu tulus, anak-anak itu belum mengenal yang jahat. Ya, dan di sini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Anak-anak yang kekasih itu adalah anak-anak yang ya disayang, ya, artinya kita kalau punya anak ya kita pasti sayang anak kita, dan tentunya ya kepada anak-anak yang menurut, anak-anak yang manis ya kita terlebih mengasihi Bapak Ibu ya. Itu ya tidak ada kata ya tidak, memang seperti itulah anak-anak yang kekasih itu, artinya anak-anak yang hidup menuruti orang tua mereka. Nah, firman Tuhan berkata untuk kita boleh menjadi anak-anak terang, maka kita juga harus menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Artinya apa? Kita harus memiliki ketulusan dalam hidup ini, kemurnian. Ya, tidak ada ya niat-niat yang jahat dalam hati kita. Anak-anak itu belum mengerti ya tentang politik, anak-anak itu belum mengerti tentang ya bagaimana berlaku curang, anak-anak itu belum mengerti tentang bagaimana ya berlaku tidak adil. Makanya Alkitab menyuruh kita menjadi seperti anak-anak yang kekasih di dalam hal menuruti kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, mari dengan hati dan yang penuh ketulusan dan kemurnian kita mengikut Tuhan, bukan karena ya kita ini punya kepentingan apa-apa. Mengikut Tuhan itu kita harus menjadi seperti anak-anak ya. Artinya apa? Yesus berkata, kalau engkau tidak bisa menjadi seperti anak-anak ini dalam mengasihi aku, maka engkau tidak layak. Anak-anak itu bicara tentang kemurnian. Ikut Tuhan ini murni mengikut Tuhan. Karena itu sekalipun ada masalah, tantangan, kita tetap mau mengikut Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun. Dan yang kedua dikatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan ia telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi anak-anak terang adalah kita harus hidup saling mengasihi. Hiduplah di dalam kasih. Bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita ketika kita ini hidup saling mengasihi? Tapi ketika kita hidup dalam pertikaian, ya, dalam kekacauan, kita hidup dalam perkelahian, ya bagaimana mungkin orang bisa melihat terang dalam diri kita? Bagaimana mungkin orang bisa melihat Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya percaya Tuhan, tapi hidupnya itu tidak menjadi terang. Ya, justru sebaliknya. Kita bertengkar, kita hidup dalam pertikaian, rumah tangga yang tidak harmonis, kehidupan keluarga yang tidak akur, ya berantem dengan saudara, berantem dengan mertua, berantem dengan ipar, berantem dengan semua orang, sehingga ya kita tidak bisa menjadi berkat dan tidak bisa menjadi kesaksian. Ya, karena begitu banyak ya pertikaian dalam kehidupan orang Kristen, ya anak-anak Tuhan yang berkata dirinya anak Tuhan, tapi ya kita tidak mampu menjadi terang karena kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Saya banyak melihat ya bagaimana saudara ipar bertengkar, ya tidak berbicara hanya karena persoalan-persoalan sepele. Kita nggak memiliki kedewasaan rohani. Sementara Bapak Ibu dikatakan firman Tuhan, kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita berdampak menjadi terang, itu dilihat dari
Ketika kita hidup saling mengasihi, orang-orang di luar, orang-orang dunia tuh tahu bahwa ajaran yang paling utama dari ajaran Kristus itu adalah tentang kasih. Ya, tetapi sayangnya begitu banyak orang yang mengaku percaya Yesus tapi mereka tidak bisa menjadi terang di dalam hal kasih. Ya, justru sebaliknya pertikaian, permusuhan. Ya, kita nggak usah bicara di ya yang jauh-jauh, kita bicara dari kehidupan keluarga terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita sebagai suami istri tidak akur, ya sehingga hidup kita nggak menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri kita. Sehingga ketika orang tua tidak akur sudah pasti anak-anaknya kan jadi anak-anak broken. Ya ketika mereka jadi anak broken mereka jatuh dalam narkoba, free sex, mereka ya mencari sesuatu di luar sana yang pada akhirnya membuat mereka justru ya makin hancur dan akhirnya ya kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi saat kita ini hidup dalam kasih Bapak Ibu, ya maka disitulah kita ini boleh menjadi terang bagi banyak orang. Ya waktu suami istri hidup akur, jauh dari pertikaian, ya sehingga anak-anak juga hidup rukun bersama. Bahkan kita dengan saudara ipar, dengan anak menantu, dengan ibu mertua, ya semuanya hidup akur di dalam kasih Kristus. Itulah yang mencerminkan bahwa kita ini anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini mungkin engkau masih ada pertikaian dengan orang-orang dekatmu, dengan keluargamu, kakak adikmu, saudara ipar, dengan mertua, menantu, ayo berdamai. Ya karena dengan cara itu kita ini bisa dikatakan menjadi terang bagi banyak orang. Ya buanglah kepahitan, amarah, kebencian, buang semua hal-hal yang ya dapat membuat kita ini justru jauh dari Tuhan. Mari kita mulai belajar untuk ya memuliakan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita menjadi anak-anak terang ya bagi banyak orang sehingga nama Yesus itu dipermuliakan lewat hidup kita. Jangan pernah ya mempermalukan nama Tuhan tapi biarlah kita boleh menjadi terang dengan buang gengsimu hari ini, hidup dalam kasih. Ya, jadilah penurut-penurut seperti anak-anak yang kekasih ya dan bukan jadi orang-orang yang memberontak karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang ya hidup di dalam pertikaian, amarah bahkan perpecahan. Bapak Ibu, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada kita, mari kita hidup damai dengan semua orang. Karena dengan cara itulah kita ini boleh menjadi terang bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Jangan ada kebencian, jangan ada amarah, jangan ada kepahitan, jangan ada kekecewaan di hidup kita. Ya karena kita juga tidak tahu hidup ini sampai berapa lama. Ya mungkin gak ada yang tahu hidup kita mungkin hari ini, besok atau kapan. Tapi selama Tuhan beri kita waktu, berdamailah dengan semua orang. Hiduplah dalam kasih sebab kita belajar tentang mengasihi itu dari Kristus. Ya satu hal yang Yesus ajarkan, dia menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan bagi setiap kita. Sekalipun kita berdosa, dia tetap mengasihi kita dan mati bagi kita.